Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Nah, kita sekarang ada di episode 2-nya dari si Chevrolet ya guys. Chevrolet pakai body Panther, pakai baju Panther. Jadi kelanjutan ceritanya yang kemarin itu pasti ada yang nunggu ya. Yang niatnya sih mau setting asap hitam gurih, karena sebelumnya ini keluhannya low power, terus susah nyala, ditambah asap putih pedih kan gitu. Oke, lanjut. Jadi dari kemarin itu tak periksa dulu kan, karena ownernya bilang olinya nggak pernah kurang ya toh, karena ownernya bilang olinya itu nggak pernah kurang, tapi ownernya udah feeling, makanya datangnya ke sini niatnya minta overhaul engine kan gitu. Tapi tak apa guys, angele tak tahan dulu, siapa tahu masih bisa ditolong toh guys, siapa tahu masih bisa ditolong. Jadi tak periksa injektornya dulu. Ketika periksa injektornya ngompol parah di silinder 1 sama 2. Terus tak saranin kita ganti injektor dulu. Nah, singkat cerita, alhamdulillah injektor yang baru terpasang. Terus coba start engine nyala, yo ada perubahan sih guys. Jadi lebih gampang daripada sebelumnya. Tetap sulit sih, cuman lebih gampang daripada sebelumnya. Coba tak setel, asap hitamnya sudah keluar, cuman tak tunggu panas beberapa saat kok ada asap putih yang keluar guys, tipis gitu kan. Begitu di blayer asapnya tebel meneh gitu kan, tebel lagi. Terus tak pancing terus supaya penyakit yang timbul itu semakin timbul kan. Nah, muncullah pincang gitu, muncullah pincang karena bahan bakarnya kan udah normal, nggak kencing tuh ya. Jadi terus muncul pincangnya dari sini, kelihatan nggak? Kelihatan ya guys, ada beberapa valve spring yo, valve spring atau perkelep yang agak ke atasan gitu. Yang paling terlihat ini toh, nih yang paling terlihat tinggi, lebih tinggi daripada yang lain. Nah itu dibalik yuk. Apa deh guys, lah adalah. Jadi karena sistem BBM-nya udah normal, makanya timbul pincang toh. Awalnya kan di sini di nomor 2 sini ngompol parah. Kenapa kok nyalanya cuman susah tapi nggak muncul pincang tadinya? Karena mungkin ini ngompol parah guys. Jadi klepnya kayak gini tuh solarnya nggak brojol, cuman keluar lewat knalpot kan gitu. Karena settingannya hancur. Nah gitu toh. Terus karena gara-gara sistem bahan bakarnya nggak bener, ini di silinder nomor 2 nya kita bisa lihat ada gentongan 3 tingkat dalam, ada gentongan 3 tingkat sampai dalam. Itu nanti kira-kira dicabut pas waktu kita nyabut pistonnya susah itu guys. Maksudnya parah gini yo, karena mesin ladang yo guys, gini parah banget. Nah kita lanjut ke otopsi penyebab si settingan atau valve seat ya guys. Valve seatnya hancur itu apa? Kembali lagi, sumber biang kerok mesin diesel hancur itu pasti ada di sistem bahan bakar, terus sistem pelumasan dan sistem pendingin. Nah kalau sistem pelumasan, sistem pendingin itu bagaikan nyawa ya guys, mereka berpasangan, salah satu ada yang habis pasti akan menghancurkan mesinnya sendiri kan gitu. Kalau sistem bahan bakar lambat laun. Kenapa kok ini settingannya bisa pecah? Ya, karena nozzle-nya ngompol dibiarin aja, ya toh. Harusnya nozzle atau injektor itu kan keluarnya berkabut. Terus jangan asal kabut aja, ya toh.
kalian harus tahu tipe mesinnya seperti apa. Jadi kalau tipe mesinnya yang masih gini, belum direct injection gitu, itu ngabutnya lurus, nggak pecah gitu. Ngabutnya lurus karena injektornya itu nembak di dalam sini, yang ditembak itu chamber. Begitu nanti dari chamber sini keluarnya ke ruang bakar itu akan lebih halus kayak yang direct gitu, karena chamber ini di sini tempat dimana bahan bakar dipanaskan oleh busi pijar atau busi pemanas. Ketika kalian nyalain mesin pagi-pagi, pasti kalian nyalain kontak, nunggu lampu gambar busi pijarnya mati kan, gambar yang blungker-blungker kalau guys gitu, nunggu itu mati. Itu dia ngasih pemanasan di dalam ruang chamber supaya bahan bakar yang masuk ke ruang bakar nantinya itu sudah panas dan mudah dibakar kan ngono. Nah terus kenapa kok ini jadi hancur gini kok, karena sistem bahan bakar atau karena injektor? Ya karena ngompol tadi bahan bakarnya itu ngalir jatuh ke sini, bisa terbakar, cuman knocking guys. Jadi bahan bakarnya itu bukan butiran yang tercampur dengan oksigen, tapi butiran bahan bakar yang murni jatuh. Jadi ledakannya itu lebih kasar di sini, makanya hancur ki, ya kan? Hancur parah toh, sampai chambernya hampir copot nih, hampir kelihatan copot nih. Yang ini rata, tapi chambernya semua pecah, di bagian pinggir-pinggirnya ini pecah, semua pecah chambernya. Jadi gitu. Pasti kemarin ada yang nungguin gitu kan, makanya tak buatin video tentang gini gitu kan. Jadi usahakan ketika kalian nemuin mobil diesel yang asap hitam pedih, itu jangan dibiarkan dulu guys. Mendingan kita nemu mesin ngobos asap putih asli yang keluar oli, kita nggak perlu ganti filter, nggak perlu ganti oli, jok olinya aja. Jok oli itu sebenarnya bukan saran yang baik yo guys, cuman itu piye, kalau kita nyaranin suruh ngejok oli, nggak usah ganti oli. Yang pertama, oli baru itu akan mudah memuai gitu, karena mesinnya ngobos, oli barunya lebih cepat habis. Yang pertama. Yang kedua, tujuanku menyarankan seseorang ketika mesinnya ngobos itu olinya lebih baik dijok daripada diganti, itu tujuan utamanya supaya si ownernya itu setiap pagi atau setiap mau nyalain mesinnya, dia cek oli, cek air gitu loh guys. Lah biasanya ngejok ya dijok aja tiap pagi, mereka lihat oil level toh, olinya seberapa, masih apa enggak, ngecek air gitu. Bukan melulu nggak usah diganti terus nggak pernah mbok gatek nih mobil gitu loh maksudku. Jadi untuk beberapa videoku yang tentang L300 ngobos itu ada yang berkomentar bagus, ada yang berkomentar buruk, karena memang mereka yang berkomentar buruk itu saya rasa nggak mengerti apa yang saya sampaikan, atau nontonnya juga nggak full kan gitu. Jadi harusnya mereka berpikir, ketika olimu jok-jokan nggak pernah ganti, itu kan kamu setiap pagi cek oil level gitu kan. Ketika kurang kamu pasti ngejok, jadi nggak mungkin kecolongan. Makanya kenapa mobil ngobos yang servis di tempatku itu masih bisa bertahan 1-2 tahun, ya karena orangnya nurut. Jadi aman, nggak pernah habis air, nggak pernah habis oli gitu kan, gitu loh. Tapi lek mbok ganti oli, mesti kowe nyepelek nih, ganti oli ya lah, mobil lebar ganti oli ya. Nggak taunya 1 minggu setelah ganti oli, olimu habis gitu, jeblok mesinmu. Oke, dari gitu pecahanku. Terus lanjut ke oli. Tuh oli ini banyak guys, sekitar 10 literan guys di bak. Nah kenapa kok olinya masih banyak, padahal si liner atau boringnya kayak gitu? Seal headnya bocor guys. Jadi seal head yang ada di bos pom nih ya, tempatnya di belakang gigi timer itu kan ada seal head ya guys. Seal head ini ada kemungkinan bocornya dari plunger, entah dari mana, karena di ruang plunger yang sebelah sini kan nih, di ruang control rack. Di ruang control rack ini kan isinya plunger menghadap ke atas, terus di bawah control racknya ini kan ada
valve spring toh, valve spring sesuai jumlah plunyernya, valve springnya ada berapa, di bawahnya itu kan camshaft atau noken as gitu kan, camshaft injection. Jadi kemungkinan plunyernya bocor, jadi si solar sisa yang dikompresikan ke injektor itu jatuh ke ruangan ini, ke ruangan nih apa sih guys, ke ruangan camshaft atau valve spring, terus tumpah keluar. Nah itu terus tumpah keluar, dan ini kan di cover timingnya, cover timing gearnya itu kan jadi satu, nggak pakai timing belt kan, karena ini cover timing gearnya mereka pakai oli. Bocor lewat depan sini, lihat ini guys, tak suntak guys. Kelihatan nggak ada tetesan tuh. Nah kalau oli kan nggak mungkin encer gitu toh, yura tak pegangi ben percaya nih. Kalau oli kan nggak mungkin encer gini, encer banget guys gitu. Kalau oli nggak mungkin encer begitu, itu solar, jadi solarnya keluar ke situ dan jatuh ke ruangan mesinnya, jadi olinya seolah-olah nggak pernah berkurang. Bahkan dicek dari dipstick sini, oil levelnya itu selalu lebih dari batas maksimal gitu loh. Sedangkan batas maksimalnya itu kan cuma segini nih cuma segini. Lah ini tak cek semene loh guys, makanya kata orangnya kalau jalannya miring katanya olinya tumpah-tumpah. Iya tumpah-tumpah, oli ini 10 liter lebih kok. Kan gitu. Jadi ini nanti keputusannya kita mau servis mesin ini, apakah kita beli gelondongan, apakah kita harus servis ini ganti liner atau boring. Yang jelas kita harus cari cylinder headnya dulu atau deksel. Setelah cylinder headnya dapat, kita baru bisa mutusin ini. Syukur-syukur nanti kawan-kawan lapak rongsokan itu ada punya mesin gelondongan, kita bisa cek dulu. Kalau kita lihat headnya bagus, syukur bawahnya bagus, kita beli gitu kan. Karena kalau di desa mobil seperti ini kita kasihan ya guys, bisa-bisa itu pengeluaran untuk servis engine-nya sendiri itu lebih besar daripada harga mobilnya gitu loh. Kalian tahu sendiri kalau apa jenis diesel ini, liner kit isinya boring, ring piston sama pen piston, itu kan harganya sekitar 4 jutaan toh. Untuk Chevrolet sama apa Panther 2,3 kan harganya sekitar segitu. Kalau kita beli gelondongan di kawan-kawan lapak rongsokan paling 4 juta udah dapat mesin gelondongan kan gitu. Jadi yo nanti dipikir bareng-bareng sama owner keputusannya gimana. Yang penting ini udah kelihatan gini guys, puarai guys, biar nanti so ini ya guys. Warah lemah tok, arep nyepot baut itu ngilai lemah guys, disusrui baru ketok baut deh. Oke ya guys, kira-kira begitu ya. Ditunggu episode selanjutnya tentang Chevrolet ini. Terus di sana Innova yang sistem ABS-nya ngawur, baru tak beresin rem depan sama rem belakang, belum tak coba juga karena aku nunggu ownernya, supaya ownernya langsung nyoba. Terus itu si kijang doyok kabelnya kebakar, nanti tak buatin videonya sendiri-sendiri, ditunggu ya guys. Oke, kira-kira ngono ae pelajaran atau videonya pada hari ini. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa paling konyol. Lai lai